Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Aulia Rahman dari Prodi Psikologi A Universitas Aisyah Yogyakarta. Akan menyampaikan materi tentang tahayul, bid'ah, dan khurafat, singkat TBC. Mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan semester 1. Nah, tahayul, bid'ah, dan khurafat atau TBC ini adalah 3 sekawan kebatilan yang masih hidup di kalangan umat Islam dan menjamur di masyarakat. Islam melarang ketiganya. Dan ini adalah penjelasan tentang pengertian tahayul, bid'ah, dan khurafat. Pertama, pengertian tahayul, yaitu sebuah istilah yang berasal dari kata tahayalat yang berarti hayalan. Tahayul hanyalah cerita hayalan manusia buraka yang merupakan sesuatu yang tidak nyata dan itu hanya ada di hayalan manusia saja. Merupakan cerita bohong yang tidak masuk akal jika dihubungkan dengan akidah. Dan cerita ini tidak ada dan tidak jelas asal-usulnya dari mana. Lalu yang kedua, bid'ah. Bid'ah berasal dari kata bada'a yabda'u bid'atan wa bid'an. Arti bid'ah yang lebih tepat adalah membuat-buat. Konotasi umumnya sesuatu yang dibuat-buat oleh orang dan ditempelkan dalam Islam. Padahal tempelan ini bertentangan dengan kaidah Islam. Jadi bid'ah ini sangat-sangat dilarang oleh Rasulullah. Menurut hadis riwayat Ibnu Huzaimah yang artinya semua bid'ah adalah kesesatan dan semua kesesatan itu masuk neraka, gitu katanya. Jadi masalahnya pengertian bid'ah itu sekarang berbeda. Ada yang mengartikan setiap tambahan itu bid'ah, ada yang mengartikan hanya tambahan yang bertentangan dengan syariat Islam itu bid'ah. Tapi kalau tambahan ini tidak bertentangan, berarti itu merupakan kelonggaran Allah dalam konteks kreativitas dan keberagaman dalam ibadah manusia. Jadi ini menurut orang-orang ya. Terus jadi pengertian bid'ah itu sendiri sudah berbeda. Pihak pertama menyatakan jika dulu zaman Rasulullah itu udah nggak ada, lalu sekarang ada, maka termasuk bid'ah. Pihak kedua mengatakan bid'ah adalah segala tambahan yang bertentangan dengan syariat Islam. Tapi kalau nggak bertentangan, ya bukan bid'ah. Ya kira-kira begitu pengertiannya. Yang ketiga, pengertian khurafat. Khurafat ini merupakan keyakinan yang mengada-ngada. Khurafat adalah anak kandung dari syirik. Jadi khurafat ini hampir sama dengan tahayul, tapi lebih lekat dengan akidah. Menganggap sesuatu yang memiliki kekuatan dapat mempengaruhi manusia. Kufarat lebih dekat dengan syirik hingga sangat berbahaya di dalam akidah manusia seorang muslim, seperti itu. Nah, pengertian tadi saya dapat dari website Muhammadiyah IS. Dari website definisi menurut para ahli, ini ada contoh dari tahayul. Jadi ada contoh kalau angka 13 itu merupakan angka sial. Jadi angka ini dianggap dapat menyebabkan kesialan dan malapetaka bagi orang yang menggunakannya atau bertemu dengan angka 13, seperti itu. Jadi setiap ada musibah atau kejadian buruk selalu aja nyalah-nyalahin angka ini, angka 13. Terus kalau misalnya ada kejadian tanggal 13 ini, korban kejadian ada 13 orang juga, pasti langsung berpikiran kalau ini itu gara-gara angka 13. Nah, ini dimaksud tahayul. Padahal semua ini adalah atas kehendak Allah. Contoh khurafat. Nah, salah satu contoh khurafat yang saya dapat di
website dialog ilmu. Contohnya ini ada seperti percaya dengan Nyi Roro Kidul. Nah, kepercayaan ini disertai juga dengan perbuatan dia yang mengirim sesajen ke laut, percaya akan kehilangan orang di pantai ini adalah karena sebab Ratu Nyi Roro Kidul ini, seperti itu. Nah, ini kan jadi menyerang akidah seseorang. Dari website konsultasi syariah, saya mendapatkan contoh bid'ah dan alasan kenapa ini disebut bid'ah. Apa itu? Yaitu tahlilan peringatan kematian. Jadi ada beberapa alasan kenapa kok ini disebut bid'ah. Yang pertama, tahlilan merupakan jalan dalam meniti agama, karena itu acara ini dilakukan terus-menerus. Kedua, acara ini dibuat-buat karena tidak memiliki landasan dalil sama sekali. Yang ketiga, ini udah menyerupai syariat. Dalam acara ini udah ada aturan yang tidak boleh dilanggar, seperti bacaan, urutan bacaan, sama rangkaian acara-acara lainnya. Terus yang keempat, dilaksanakan untuk tujuan memperbanyak ibadah kepada Allah. Semua orang yang mengikuti acara ini sepakat bahwa tujuannya ada ibadah mencari pahala. Padahal kan ini nggak ada alasan, nggak ada landasan dalil sama sekali kan ya. Jadi ini dibuat-buat sama manusia, tapi nggak ada di zaman Rasulullah. Selanjutnya saya mendapatkan informasi tentang cara mengatasi bid'ah. Ini dari slideshare.net. Jadi yang pertama, cara mengatasinya yaitu dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, firman Allah yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. As-Sunnah ini juga sebagai penerang Al-Quran, maka wajib menjaga Al-Quran berdasarkan dalil-dalil dan wajib menjaga keterangannya, yaitu As-Sunnah. Lalu selanjutnya cara mengatasinya di nomor 2, menerapkan sunnah dalam perilaku individu maupun masyarakat. Menerapkan apa yang manusia ketahui dari sunnahnya Rasulullah pada kegiatan sehari-hari sebagai aspek utamanya. Penerapan sunnah ini akan menjadikan bid'ah sebagai perkara yang mungkar di masyarakat, sekaligus menampakkan rupa dan penampilan bid'ah yang buruk dan menunjukkan bahwa bid'ah ini suatu ancaman kepada Islam dan kaum muslim. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi pada awalnya ini bid'ah ini suatu perkara yang kecil, lalu dia berkembang sangat besar dan mempengaruhi seseorang, bahkan masyarakat. Bid'ah itu sesuai dengan hawa nafsu dan syahwatnya manusia, membuat manusia terbebas dari segala tuntutan syariat. Allah ini mewajibkan amar ma'ruf nahi mungkar pada semua secara kolektif, menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai salah satu sifat kaum mukmin yang cirinya membedakan dari umat yang lainnya. Nomor 4, membasmi sebab-sebab munculnya bid'ah. Melarang orang awam berbicara tentang masalah agama. Jadi kalau orang masih awam, janganlah nanya sama orang yang awam juga, nanya sama orang yang berilmu, tuh, agar tidak timbul bid'ah. Menghindari setiap tindakan yang menyimpang dari batas as-sunnah, menghindari aliran pemikiran keyakinan yang tidak diperlukan oleh seorang muslim.
Itulah tahap-tahap menghindari bid'ah. Nah, ada pula orang-orang yang gampang terinfeksi sama penyakit TBC ini, tahayul, bid'ah, dan khurafat ini. Jadi ada orang yang malas belajar, orang yang merasa cukup dan merasa puas dengan ilmu yang dimilikinya hingga udah malas lagi nuntut ilmu. Terus kadang-kadang kalau ada pengetahuan sedikit udah merasa cukup, udah merasa paling hebat. Padahal ilmu itu bukan dari orang yang benar-benar paham dengan suatu informasi tersebut. Dia mencari ilmu itu dari sembarang orang, bukan yang benar-benar berilmu. Cara terhindar dari penyakit TBC ini kayak mana? Jadi sama aja kayak terhindar dari penyakit bid'ah yang udah saya jelaskan sebelumnya tadi. Tahayul dan khurafat bisa ditanggulangi dengan menerapkan cara-cara seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan untuk menghindari penyakit bid'ah. Dan juga orang bisa terhindar dari penyakit ini tuh dengan terus menuntut ilmu, berkawan dengan orang-orang yang berilmu juga, rajin mengikuti kajian, majelis taklim, banyak membaca, dan banyak bertanya dengan orang yang juga berilmu. Jadi gak akan tertipu dan tidak akan melakukan kesalahan yang berujung terkena penyakit tadi, 3 penyakit tadi. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, apalagi berilmu, beberapa derajat. Tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang mengetahui. Yuk kita periksa akidah dan ibadah yang sudah kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan tuntutan agama hingga kita tidak terjangkiti oleh TBC ini, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.